Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkannya untuk menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Dan ini kita sering katakan satu-satunya jalan untuk menambah nikmat dan mempertahankan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kalian, la in syakartum, jika sekiranya kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, aku akan tambahkan. Wa la in kafartum, akan tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentu kiranya kita memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang nikmat Allah berikutnya. Baik. Dan kalau kita memanfaatkan nikmat ini, akan terus kita rasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai masuk kita ke alam akhirat. Ikhwani fillah, azakumullah. Sesuai dengan tema pembahasan tentang masalah zawaj, baik, adab-adabnya dan apa yang berhubungan dengan masalah pernikahan, ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kita melakukan pernikahan dan bahkan memerintahkannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Hendaknya kalian menikahi apa yang cocok, apa yang pas untuk kalian dari perempuan-perempuan 2, 3 atau 4. Kalau kalian khawatir tidak berlaku adil, maka hendaknya kalian menikahi satu saja di antara perempuan atau budak-budak kalian. Juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, syabab atau orang yang belum menikah, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian yang belum menikah, maka silakan dia menikah. Karena sesungguhnya dengan pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berbanyak puasa, karena ini akan mengekang syahwat." Bijak. Syariat kita tidak menghendaki untuk menghilangkan syahwat, lah. Syariat kita menuntun agar supaya kita berlaku i'tidal, berlaku pertengahan dalam syahwat, dalam makan dan segala urusan. Baik, makan juga demikian. Kita dilarang untuk berlebih-lebihan makan dan juga dilarang untuk menyiksa diri dengan cara tidak makan. Allah merintahkan kita untuk makan, kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan kalian makan dan minum dan jangan kalian berlebih-lebihan. Baik. Dan juga pernikahan ini adalah sesuatu yang merupakan sunnatul mursalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan anak-anak keturunan. Ini aglabiyah, wa illa ada di antara para anbiya Allah yang tidak nikah tentunya. Wa hada taib nadir, cuma beberapa orang. Taib. Dan bahkan lebih dipertegas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana atazawwajun nisa,
faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan aku menikahi para perempuan, dan barang siapa yang tidak senang dengan tuntunanku ini, ajaranku ini, maka bukan dia dari golonganku. Menunjukkan adanya anjuran, arahan yang sangat dari Rasulullah SAW untuk orang melakukan pernikahan. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini tidak ada perselisihan di antara ulama tentang pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Banyak keutamaan di dalamnya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwa di antara kemanfaatan pernikahan itu adalah di antaranya al-walad. Di antaranya adalah al-walad, adanya anak-anak keturunan. Yang tentunya anak-anak keturunan ini di belakang hari kita harapkan doanya. Dalam hadis yang sahih, termasuk di antara sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang nanti di hari kiamat adalah doa anak yang saleh. Waladin salih yad'ulah. Yang lainnya tentunya ilmu yuntafa'u bihi, dan yang lainnya lagi adalah waqf lillahi tabaraka wa ta'ala, sedekah jariyah. Dan yang ketiga ini adalah waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kita diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan ini, anak-anak yang kita harapkan doanya sepeninggal kita nantinya. Kita harapkan doanya, doa anak-anak yang saleh. Tentu kita harapkan tentunya anak-anak yang saleh. Wa illa anak yang tidak saleh, jangankan mendoakan orang tuanya, mendoakan dirinya saja tidak. Baik, maka kita berusaha berupaya agar supaya anak-anak yang lahir dari kita adalah anak-anak yang saleh. Baik. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat anak-anak kita mungkin dalam keadaan bermain atau dalam keadaan kita mendekapnya dan menciuminya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni birrah. Ya Allah, berikan kepada aku rezeki berupa kebaikan anak ini untuk aku di kehidupan dan setelah mati. Baik. Aulad abrar, dan ini termasuk kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahi anak-anak untuknya, anak-anak yang abrar, anak yang berbakti. Termasuk kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang kalau dia memiliki istri yang salihah muwafiqah, kemudian memiliki anak-anak yang taib abrar, kemudian yang ketiga dia memiliki ashab salihun, teman-teman yang saleh, kemudian rezeki ada di kampungnya, tidak perlu kemana-mana. Tidak perlu keluar negeri, tidak perlu ke sana kemari, ada di dekat dia, dia mendapatkan rezeki. Tidak perlu harus berpisah dengan rumah tangganya, keluarganya. Nah, ini termasuk kemanfaatan untuk kita melakukan pernikahan agar supaya kita memperoleh anak. Tidak bisa kita memperoleh anak kalau tidak nikah. Baik. Kemudian yang kedua adalah bahwa dengan kita menikah, banyak umat Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan ini dikatakan oleh beliau, tazawwajul walud al-wadud. Fa inni mukathirkum bikumul umama yaumal qiyamah. Baik. Ini harapan dan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat yang banyak, ini menunjukkan umat yang kuat. Dan Rasulullah SAW berbangga nanti di hari kiamat dengan banyaknya umat beliau. Kemudian di antara faedah nikah adalah at-tahassun syaitan bidafi gawail syahwah. Menjaga diri, membentengi diri dari godaan syaitan karena syahwat yang membelenggunya. Kalau orang tidak menikah, khawatirnya dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani mungkin dia berlaku zina, atau mungkin dia melakukan adatus sirriyah, yani onani, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau an-nazar ila al-muharramat, atau melihat dan memandang pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wasail-wasail yang ada sekarang ini, yakni perkara-perkara yang bisa orang terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan, kehinaan dan kerendahan sangat mudah dan sangat mudah serta banyak. La haula illa billah. Maka dengan adanya istri dia, maka akan
menghindarkan dia dari terjerumusnya dalam jurang kebinasaan dan kehinaan. Juga termasuk di antara faedahnya adalah tarwihun nafs. Orang dengan pernikahan bisa bersenang-senang, tentram, bahagia dengan istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Cinta dan kasih sayang tumbuh di tengah keluarga. Kemudian di antara faedahnya adalah dengan kita melakukan pernikahan, tafrigul qalb an tadbiril manzil. Tidak perlu repot-repot lagi untuk mengurusi masalah rumah. Masalah nyapu, masalah ngelap, masalah cuci piring, masalah masak, masalah ini, masalah itu. Dengan orang telah melakukan pernikahan, maka istri ini kebanyakannya mereka inilah yang melakukan urusan rumah tangga, dalam rumah tangga. Jadi suami dia bisa menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat di luar rumah. Dengan mengajar, berdakwah ilallah, kemudian mencari ma'isyah, mencari penghidupan, rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya perempuan yang salihah yang akan dinikahi oleh seseorang ini dikatakan adalah aunun ala dini bihadhihi tariqah. Aun sebagai pembantu seseorang untuk menjalankan agama ini dengan cara dan jalan yang seperti ini. Dia saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk melakukan banyak kebaikan. Dan kita harus tahu dan pahami bahwa rumah tangga itu adalah lahan yang sangat besar untuk kita tanam padanya kebaikan. Lahan yang sangat luas untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka perlu ta'awun dari dua belah pihak ini, suami dan istri, untuk melakukan banyak dan banyak kebaikan. Dan tentunya kalau kita tidak menikah, hidup sendiri, ya dia sendiri harus nyapu, dia sendiri yang harus masak, dia sendiri yang harus ngepel, dia sendiri yang harus cuci piring, sehingga banyak waktunya terbuang dari melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Maka dengan melakukan pernikahan, manfaat-manfaat yang kita lakukan itu lebih baik, lebih banyak. Wallahu musta'an. Kemudian juga termasuk di antara faedah pernikahan adalah mujahadatun nafs wa riyadatuha birriayati wal wilayah. Yani membiasakan diri dan mendidik diri bagaimana cara mengatur dan membina rumah tangga. Anak-anak perlu dibimbing, perlu dibina, perlu diarahkan, perlu dinasihati. Melakukan hak-haknya, memenuhi hak-hak mereka. Dan semangat untuk mencari harta yang halal, rezeki yang barokah. Kalau orang sudah memiliki istri, memiliki rumah tangga, dia akan semangat untuk mencari rezeki insyaallah. Rezeki yang halal. Amma kalau tidak, dia malas-malasan. Dia akan mengatakan, tidak ada tanggungan saya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuknya rezeki, dia bisa memanfaatkan banyak kebaikan-kebaikan. Dan dia bisa memperoleh keutamaan yang lebih tinggi. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika afdaluhum ad-dinarul ladzi anfaqtahu ala ahlik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar, kita memiliki berapa dinar? Hakata, sama-sama dinar. Satu dinar kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk peperangan. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, engkau menginfakkan satu dinar untuk membebaskan budak, membantu pembebasannya. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar juga engkau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang engkau berikan untuk istrimu dan anak-anakmu. Afdaluhumud dinar alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang paling tinggi pahalanya adalah dinar yang engkau berikan kepada istrimu. Baik. Artinya kalau orang mencari nafkah dan memberikan kepada istrinya nafkahnya, maka dia memperoleh apa? Pahala tertinggi. Kenapa? Karena memberi nafkah istri adalah wajib. Baik.
wajib. Dia inilah sebagaimana kata Rasulullah SAW, wabda biman ta'ul, hendaknya engkau memulai memberi nafkah untuk orang-orang yang engkau menanggungnya, menanggung pembiayaannya. La ilaha illallah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i itsman ayyudayya man ya'ul. Cukup merupakan dosa bagi seorang ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang mestinya dia tanggung, istri dan anak-anaknya. Maka dengan melakukan pernikahan, sekali lagi kita katakan bahwa di sana ada kebaikan dan keutamaan yang sangat banyak. Ini di antaranya. Wailah disebutkan lebih banyak dan lebih banyak lagi oleh para ulama tentang keutamaan melakukan pernikahan. Baik. Kemudian di sana sedikit ada perkara-perkara yang terkadang orang lalai karena apa? Karena sebab pernikahan. Dan memang kita tahu tidak ada di dunia ini kecuali apa? Atau tidak ada di alam ini kecuali ada sesuatu yang mutlak khair, dan ada juga yang syarr, dan ada khair yang bercampur dengan syarr. Baik, tinggal masalah yang khair yang bercampur syarr kita lihat bagaimananya. Baik, kalau ternyata khairnya lebih banyak, apalagi itu merupakan tuntunan, maka itu kita lakukan dan kita jalankan, dan kita berusaha untuk menjauhkan diri dari afat, masalah-masalah yang menjadikan kita binasa mungkin. Perkara-perkara yang mungkin terkadang orang susah menjalaninya kalau dia melakukan pernikahan. Tapi jangan takut ya, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk orang-orang yang melakukan pernikahan untuk menjaga diri. Allah Subhanahu wa taala menjamin kecukupannya. Allah Subhanahu wa taala menjamin kecukupannya. Insyaallah akan ada pembahasan setelah itu nanti tentang masalah perkara-perkara mungkin yang dengannya orang takut untuk melakukan pernikahan. Takut untuk melanjutkan masalah ini ke jenjang pernikahan, yakni ilmu yang didapatkan tentang keutamanya, kemudian dia tidak mau melakukan pernikahan karena ada rasa takut. Tapi apa itu nikah? Al-ajzu an talabil halali fa inna dzalika yasuf rubbama ibtaddat yadul mutazawwij ila ma laysa lah. Al-ajzu an talabil halal, ketidakmampuan untuk mencari harta yang halal atau rezeki yang halal. Karena memang susah untuk mencari yang halal, apalagi di zaman sekarang ini halal murni luar biasa. Minimal ada syubhatnya terkadang. Untuk mencari yang betul-betul halal, masya Allah itu yas'ud. Sehingga terkadang karena masalahnya dia memiliki tanggungan, dia memiliki anak istri, kemudian dia kurang takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saja dia mengambil hak orang lain dengan berbagai macam cara. Mungkin dengan mencuri, dengan menipu, dengan walhasil hagada, yakni berbagai macam cara dan jalan untuk dia mengambil hak orang lain. Karena apa? Karena dia memiliki istri kasihan, dia memiliki anak-anak yang harus dia tanggung. Baik. Asalnya yang kedua, al-qusur al-qiyam bi huquqin nisa wa sabri ala akhlaqihinna wa adahunna. Ketidakmampuan untuk menegakkan hak-hak perempuan dan ketidakmampuan untuk bersabar menghadapi istri, yakni mungkin istrinya memiliki kekurangan, akhirnya dia tidak sabar. Bidzalika khatar li'anna ar-rajul ra'in wal mas'ulu an ra'iyat. Karena ini sesungguhnya bahaya yang dihadapi oleh seorang suami karena dia sebagai kepala rumah tangga, dia nahkodanya. Kemudian ternyata dia yang diatur, dia yang disetir, dia yang la haula illa billah. Alhamdulillah kalau misalnya sang istri ini adalah rasyidah, salihah, tidak mengapa untuk dia memberi isyarat-isyarat untuk suaminya kepada kebaikan. Labas. Maksud di sini adalah ketika seorang istri tidak berada di atas kebenaran, menggampang-gampangkan masalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian memaksa suaminya untuk ikut dia, inilah yang jadi permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah ayakunal ahlu wal waladu yushghiluna an dzikrillah azza wa jalla. Ya mungkin kekurangannya adalah keluarga, istri dan anak-anak ini kebanyakannya biasa menjadikan orang lalai dari
tafakur, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lalai dari melakukan kebaikan yang banyak. Baik. Karena mungkin seharian betah saja di rumahnya dia dengan apa? Dengan istrinya. Bersenang-senang. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Maka dari sini tinggal kita sebagai seorang muslim mukmin salafi sunni menimbang mana gerangan posisi ini yang lebih berat untuknya sehingga dia jalankan. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, bal yanbaghi lil muridi ay yurida nafsahu ala hadhil ahwal. Orang yang menginginkan akhirat hendaknya dia hadapkan dirinya pada kemanfaatan pernikahan yang telah kita beberkan tadi dan afatnya, bahayanya. Fa in intafat anhu al-afat wajtamat lahul fawaid. Kalau ternyata faedah-faedah ini lebih baik untuk dia dan dia usahakan untuk bisa menggeser kemungkinan jelek ini, tentunya dengan cara apa? Memilih calon istri yang salehah sebagaimana kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kalau faedah-faedahnya ini banyak untuk dia, bisa dia raih, sementara afatnya ini bisa disingkirkan. Baik. Biarkan lahu malun halalun wa husnul khuluq wa huwa ma'a dzalika syabun yahtaju ila taskini syahwah. Sementara dia sendiri, dia memiliki harta yang halal, kemudian dia memiliki akhlak yang bagus, sementara dia sangat butuh untuk meredam syahwatnya. Baik. Wa munfaridun yahtaju ila tadbiril manzil, sementara dia masih sendirian yang butuh dia pembantu untuk mengurusi rumahnya. Fala syakka anna nikah afdal, maka tidak diragukan lagi orang yang seperti ini keadaannya, yang lebih utama untuk dia adalah menikah. Baik. Wa intamat hadhil fawaid wajtamat fihi al-afat. Kalau faedah-faedah ini tidak ada pada dia, mungkin wajtamat fihi al-afat dan bahkan kekhawatirannya luar biasa, fatarkuhu afdal. Wa hadha bi hakiman lam yahtaj ila nikah. Ini pada orang-orang yang memang tidak butuh untuk nikah. Kalau misalnya dia ini adalah orang yang impoten, tidak bisa menjimai istrinya. Orang-orang yang telah jelas-jelas dia tidak memiliki syahwat dan tidak memiliki kemampuan untuk itu, tidak boleh memang dinikahkan. Tidak boleh dinikahkan karena ini merupakan hak perempuan. Bahkan seandainya dia menikah, kemudian ternyata dia tidak mampu untuk menjimai istrinya, maka diberi, para ulama kita berfatwa agar supaya dia diberi tempo setengah tahun atau 1 tahun untuk berobat. Dan jika sekiranya setahun dia berobat dan tak sembuh-sembuh pula dari penyakit ini, maka si perempuan boleh minta untuk diceraikan. Baik. Fa in ihtaja ilahi fa innahu yalzamuhu. Akan tetapi kalau memang dia butuh dengan pernikahan, maka kembali ke hukum awal, melakukan pernikahan. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diancam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang tidak senang dengan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan pernikahan. Untuk kita memperoleh keutamaan tadi, harus dipilih perempuan, tidak sembarang perempuan atau asal perempuan, karena perempuan banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'ah li arba', limaliha wa lihasabiha wa lidiniha, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bi dzati din taribat yadak." Dinikahi perempuan itu karena 4 asbab yang mendorong orang menikahinya. 4 menunjukkan bahwa agrad, tujuan pernikahan dari sekian banyak orang juga berbeda-beda. Lijamaliha, karena kecantikannya. Memang ada orang menikahi perempuan memang karena dia cari yang cantiknya saja. Masalah yang lain jadi masalah. Sebatas kecantikan tok. Yang penting cantiknya. Mau agamanya kacau balau, dia tidak pedulikan. Pokok dia cantik. Kemudian lihasabiha, keturunannya, dia mau keturunan darah apa? Darah biru. Iya,
bukan darah tinggi. Karena darah tinggi penyakit ini, barakallahu fikum. Keturunan berdarah biru, kata orang. Walaupun jelek-jelek, yang penting dia keturunan yakni bangsawan. Karena setiap daerah ada bangsawannya, ada orang terpandangnya menurut mereka. Walimaliha, dan ada orang menikahi perempuan karena memang dia mencari hartanya saja. Bagaimana modelnya dia, bagaimana agamanya dia tidak peduli, yang penting hartanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan tuntunan untuk kita, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilih yang bagus agamanya. Kalau tidak, maka kau akan celaka. Artinya segala kekurangan yang mungkin ada pada perempuan itu, dari sisi kecantikan kurang mungkin, dari sisi harta juga tidak terlalu bagaimana, kemudian juga dari keturunan ya biasa-biasa saja, tapi agamanya ini yang bagus. Dia bisa menjaga diri, dia memiliki kemuliaan, dia memiliki kehormatan, dia memiliki harga diri, dia memiliki Masya Allah. Ini yang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk memilihnya. Kekurangan-kekurangan yang ada ini bisa tertutupi dengan akhlak, bisa tertutupi dengan akidah, bisa tertutupi dengan Masya Allah isyrah yang bagus. Oleh karena itu para ulama kita merentet perempuan yang perlu kita pilih untuk kita jadikan istri. Pertama, ad-din, perempuan yang memiliki agama. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, alaika bidatid din, hendaknya engkau memilih perempuan-perempuan yang memiliki agama, memiliki akhlak, budi pekerti, tutur bahasa yang bagus, sopan, Masya Allah, hormat terhadap suaminya. Karena perempuan yang tidak memiliki agama akan menghancurkan segala-galanya. Perempuan yang tidak memiliki agama akan menghancurkan bahkan agama suaminya sendiri, seandainya suaminya itu memiliki agama. La haula illa billah. Dan terus-menerus dia dalam peperangan dengan istrinya. Kalau bukan istrinya yang ikut dia, alhamdulillah, dia yang ikut istrinya, wal iyad billah. Yang kedua, husnul khuluq. Perangainya bagus, akhlaknya tinggi. Ini perempuan yang akhlaknya tidak bagus, kejelekannya dan mafsadahnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin puasa, karena akhlak ini di dalam dada ini, dalam kalbu ini, akhlak di sini tempatnya. Sekali lagi, akhlak yang jelek, akhlak yang jelek pada perempuan ini bahayanya lebih banyak, mafsadatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, yang dipilih dari perempuan itu adalah hasanul khalq, yakni rupawan, cantik. Dengan istri yang cantik, seorang mungkin dia lebih bisa menjaga diri dan lebih senang dengan istrinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat dulu calon istri itu sebelum kita menikahinya. Sambil beliau SAW mengatakan, undur ila ma yad'u ila nikahiha, hendaknya engkau melihat perkara yang mengajak engkau untuk menikahinya. Raut wajah, postur tubuh, warna kulit, hagalah. Yang mungkin dengannya orang bisa senang untuk menikahinya, tertarik untuk menikahinya. Walaupun di sana ada juga orang yang tidak menjadikan masalah kecantikan ini. Bahkan ada orang yang memilih perempuan yang istilahnya cacat matanya sebelah atau pincang atau apa-apa. Karena menurut dia bukan tamattu yang dia inginkan, bersenang-senang yang dia inginkan dari perempuan itu. Dia hanya sekedar menginginkan ta'awunnya. Tapi ini jarang, barakallahu fikum. Jarang sekali ada orang yang mau melakukan pernikahan. Wallahu musta'an. Jarang sekali. Wa illa, kebanyakan orang tentunya apa? Memilih dan mencari yang bagus. Kemudian yang ketiga, yang keempat, khifatul mahar. Perempuan yang minta mahar tidak terlalu tinggi. Dan ini berkenaan nantinya dengan para waliul mar'ah. Terkadang meminta mahar yang tinggi, seakan-akan perempuan ini adalah barang dagangan. Artinya kalau cocok dengan harga, dia akan melepaskannya. Kalau tidak, tidak.
Baik. Maka agama kita ini bukan seperti itu pengaturannya. Pengaturannya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun bil ardi wa fasadun kabir." Kalau datang orang melamar anakmu yang memiliki agama dan memiliki akhlak yang agung, berpekerti yang mulia, silakan kau nikahkan. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan di atas muka bumi ini. Baik. Terkadang orang-orang memasangi harga untuk anaknya dengan harga yang sangat tinggi. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan ini tidak diperbolehkan tentunya dalam syariat kita. Apalagi yang datang ini adalah memang kufu untuknya. Memang orang yang sepadan untuknya. Baik. Rasulullah SAW menikahkan perempuan dengan surah dan ayat dari Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Fama ma'aka minal Quran." Setelah Rasulullah SAW merintahkan sahabat ini untuk mencari cincin dari besi, ternyata cincin pun tidak ada dia dapatkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fama ma'aka minal Quran." Apa yang kau dapat, yang kau miliki dari Al-Quran? Orang ini mengatakan, "Ma'i suratu kada wa suratu kada wa suratu kada." Kata Rasulullah SAW, "Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran." Baik. Dan warid, dikatakan para ulama, Rasulullah SAW tidak pernah memberikan mahar yang sangat mahal untuk istri-istrinya. Kalau diuangkan sekarang cuma sekitar 14 rial seuliah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "La tughalu fi mahrin nisa." Jangan kalian mempermahal maharnya perempuan. Baik. Sebagaimana tidak diperbolehkan wali untuk meminta mahar dari calon suami dengan harga yang tinggi, demikian juga seorang suami nantinya tidak boleh bertanya-tanya tentang harta perempuan ini. Baik. Karena dikatakan apa? Dikatakan Imam Tsauri, "Idza tazawwaja ar-rajulu wa qala ayyu syai'in lil mar'ah fa'lam annahu lissun." Kalau seorang laki-laki sudah menikahi perempuan, kemudian dia bertanya tentang harta-harta perempuan ini, ketahuilah bahwa laki-laki ini adalah pencuri. Dia mau nikah hanya sekedar untuk mencari harta perempuan tersebut. Wala quwwata illa billah. Yang kelima dari perkara-perkara yang mestinya dipilih oleh seorang adalah al-bakarah, keperawanan. Hada wal asal. Akan mungkin keluar dari asal ini kalau memang ada masalah. Seperti kisahnya Jabir. Dia menikahi janda karena maslahah. Dia memiliki saudara, adik-adik perempuan yang banyak, sehingga dia harus menikahi janda yang agak lebih tua untuk mengurusi adik-adiknya. Alasannya ke Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku nikahi perempuan yang sebaya dengan adik-adik saya, ini cuma sama saja kalau menambah kerepotan. Semuanya harus diurusi. Tapi kalau aku memilih yang agak lebih tua, dia tahu masalahnya, harus ngurus ini, harus maka dia bisa mengurusi semuanya." Asalnya tentunya adalah al-bakarah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Halla bikran tulaibuka wa tulaibuha." Kenapa bukan perawan yang engkau nikahi, yang dengannya engkau bisa bermain-main dengannya, dia bermain-main dengan engkau. Dan dikatakan, "Wali anha tuhibbu zawja wa tulifu aktsar min as-sayyid." Ini adalah kelebihan. Kebanyakan perawan ini sangat lebih cinta terhadap suaminya ketimbang janda. Janda yang nikah dengan suami yang kedua atau yang ketiga. Khawatirnya mungkin dia akan membanding-bandingkan suaminya yang pernah dia miliki. Oh, kalau tidak sama dengan suami saya yang pertama. Ya, hasil hakan. Dia sudah ada suaminya sekarang, tapi dia bayangannya dengan suami yang sudah meninggal dunia. Wala quwwata illa billah. Dan juga fa'inat tiba majbulatun 'alal unsi di awwali ma'luf. Dan tabiat itu adalah kebanyakan orang adalah dia sangat cinta terhadap sesuatu yang pertama. Sesuatu yang pertama. Kalau dia janda, dia nikah yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Tapi tetap dia masih terkadang lebih ingat dengan yang pertama. Suaminya yang meninggal dunia mungkin. Hakadha wallahul musta'an. Wa huwa aidan
limawaddatihi laha lianna tab' yanfuru min allati massaha ghairuhu. Karena tabiat ini akan berlari dari apa? Dari perempuan yang sudah disentuh oleh laki-laki lain. Wailah ini kita cerita tentang apa? Aglabiahnya. Wailah di sana ada perkara-perkara yang mengharuskan kita apa? Mungkin memilih janda-janda untuk kita nikahi. Wallahu musta'an. Kemudian yang keenam, antakuna waludan. Perempuan ini walud, bisa melahirkan anak banyak. Ini bisa dilihat dari keturunan-keturunannya, saudara-saudaranya. Dia berapa bersaudara? 6 orang bersaudara atau 12 atau 15 bersaudara. Hada menunjukkan bahwa dia adalah keluarga yang subur, bisa banyak anak. Wallahu musta'an. Karena anak ini terkadang juga menjadi permasalahan kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu keluarga. Baik. Jam berapa selesainya ini? Sekarang. Baik, kita selesaikan ini. Akhirnya. Antakuna waludan. Baik. Antakuna waludan. yakni perempuan itu bisa memiliki banyak anak. Baik. Bisa memiliki banyak anak. As-sabi' yang ke-7 an-nasab wa huwa an takuna min baiti dinin wa salah. Kita memilih perempuan yang berasal dari keluarga beragama dan keluarga baik-baik. Adapun yang biasa dikatakan oleh orang iyyakum wa khudara'id damin, ini hati-hati kalian dengan rumput hijau yang tumbuh di bekas kotoran hewan. Itu biasa lihat kalau di lapangan itu ada tai sapi, ada tai sapi, kemudian tai sapi itu sudah lama, akan rumput yang muncul di situ itu lebih subur dari yang lainnya. Hakata. Ini khudara'ud damin namanya. Ini cuma ungkapan orang, bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa di sana ada perempuan, masya Allah, salehah, tapi keluarganya pemabuk, penjudi, ini macam-macam dari masalah-masalah yang menyimpang dari syariat. Tapi orangnya baik, ini perempuan ini, akhwat ini misalnya. Allahul musta'an. Kalau ada yang mau menikahinya, alhamdulillah. Mungkin dia menyelamatkannya dan memuliakan. Mudah-mudahan dia akan menjadi lebih baik lagi keadaannya. Tapi lebih bagus dari ini kalau memang dia berasal dari keluarga yang baik, keluarga yang beragama, keluarga yang saleh. Baik. Kemudian yang ke-8 antakun ajnabiyah, hendaknya dan bagusnya dia adalah orang lain. Dia adalah orang lain, bukan kerabat dekat. Antakun ajnabiyah. Wailah, kalau memang perempuan itu adalah kerabat dekatnya sendiri, kemudian dia tahu bahwa dia orang baik-baik, keturunan yang saleh, salehah, maka boleh dia menikahinya. Hakata wallahu musta'an. Kemudian sebagaimana seorang laki-laki memilih kriteria-kriteria perempuan ini, perempuan pun dan wali perempuan pun harus mencari laki-laki yang memiliki kriteria yang sama seperti ini pula. Agar kita senantiasa mengatakan terima ini. Tapi seorang wali atas anak-anaknya tidak sembarang boleh menerima setiap saja yang melamar anaknya. Ingat ini. Kita katakan demikian. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Yani dinahu wa khuluquhu ini sesuatu yang luar biasa. Patokan yang intinya tidak semua. Jangan kecil hati kalau misalnya kita melamar kemudian tidak diterima. Agar kemudian setelah itu kita beberkan ke dia ini, ini dia menghalang-halangi pernikahan. Ini begini. Ya mungkin menurut dia apa? Kita ini belum layak. Agar tidak memenuhi standarnya dia. Agar ya sabar saja, insya Allah cari yang lain. Wallahul musta'an. Seorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Mimman uzawwiju ibnati?" Aku akan nikahkan dengan siapa anak perempuanku ini? Kata Al-Hasan rahimahullah ta'ala, "Mimman yattaqillah." Hendaknya engkau menikahkan dia dengan seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini, kata takwa dalam artian yang luas. Hakala. Kenapa? Fa innahu in ahabbaha akramaha. Kalau dia mencintainya, dia akan memuliakannya.
Wa in abghadaha lam yadhlimha. Kalau dia tidak senang, dia tidak akan menganiaya. Kalau dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Kalau dia tidak mencintainya, dia tidak akan menganiayanya. Baik, kita cukup sampai sini. Insyaallah kita sambung biidznillah taala. Badal isya sedikit. Allahu musta'an. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.